Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Miranti Darwis, NIM 091050323017. Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi pengantar statistik sosial dari materi pertama sampai akhir. Materi yang pertama yaitu klasifikasi data, melibatkan beberapa aspek penting yang membantu dalam pengorganisasian dan analisis informasi. Pertama, dari segi sumber data, dapat dibedakan menjadi data internal yang mencerminkan kondisi dalam organisasi dan data eksternal yang menggambarkan situasi di luar organisasi. Selanjutnya, dalam cara pengumpulan data, data primer diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain dan tersedia untuk digunakan kembali. Terakhir, dilihat dari segi waktu pengumpulan data. Terdapat dua, yaitu data cross-sectional yang mencakup banyak subjek pada satu titik waktu dan data time series yang terdiri dari serangkaian titik data yang dicatat dalam urutan waktu tertentu. Selanjutnya, membahas mengenai klasifikasi data, memahami konsep klasifikasi data, dan klasifikasi data adalah proses mengatur atau mengelompokkan data menjadi kategori berdasarkan ciri-ciri atau atribut yang dimiliki oleh data tersebut. Klasifikasi data mempunyai 4 jenis penting yang perlu dipahami, seperti data nominal yang merupakan jenis data yang kategorinya tidak dapat diurutkan atau diukur, seperti jenis kelamin, warna rambut, atau agama. Data ordinal adalah data yang kategorinya dapat diurutkan tetapi perbedaan antara kategori tidak dapat diukur, seperti peringkat siswa dalam kelas. Data interval yaitu data yang tidak hanya dapat diurutkan tetapi juga memiliki perbedaan yang dapat diukur antara kategori, seperti pengukuran suhu. Data rasio mirip dengan data interval tetapi memiliki titik nol absolut yang mempunyai arti, contohnya usia. Data juga dapat dibagi menjadi dua kategori, yang pertama yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif menggambarkan karakteristik atau kualitas, sementara data kuantitatif menggambarkan jumlah atau kuantitas. Penggunaan klasifikasi data dalam penelitian sosial sangat penting. Data nominal membantu dalam mengkategorikan responden, sedangkan data ordinal mengungkapkan urutan preferensi terhadap isu tertentu. Data interval dapat pengukuran perbedaan pendapat antar kelompok sosial, dan data rasio memungkinkan perbandingan pendapatan antara kelompok yang berbeda. Selanjutnya, menjelaskan mengenai metode statistik yang digunakan untuk mengklasifikasikan data. Salah satunya yang paling umum adalah analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel dependen atau variabel yang kita minati dan satu atau lebih variabel independen atau variabel yang kita gunakan untuk memprediksi variabel. Contohnya, kita mungkin ingin memahami hubungan antara pendapatan atau variabel dependen dan pendidikan atau variabel. Penting juga untuk menghindari bias pengukuran yang dapat terjadi jika pengukuran variabel tidak akurat, seperti responden tidak dapat melaporkan pendapatan dengan tepat. Selanjutnya, materi penelitian kuantitatif dan dengan kualitatif, di mana penelitian kuantitatif disebut juga dengan penelitian rasionalistik, fungsional, positisme, dan penelitian dengan pola pencarian kebenaran dari luar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji teori dan menghasilkan fakta dengan pola pikir yang bersifat top-down. Selanjutnya, penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, interpretatif, konstruktivis, dan naturalistik atau etnografik, pendekatan fenomenologis, dan penelitian dengan pola pencarian dari dalam. Penelitian kualitatif tidak menguji hipotesis tetapi lebih mencari makna dari fenomena yang diteliti. Terakhir, materi populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Ada beberapa jenis populasi seperti terbatas yang memiliki batasan jelas seperti jumlah penduduk atau mahasiswa, tak terbatas yang sumber datanya sulit ditentukan. Kemudian homogen yang terdiri dari unsur dengan sifat nama dan heterogen yang memiliki variasi sifat di antara unsurnya.
Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Penggunaan sampel memiliki keuntungan antara lain seperti memudahkan penelitian dengan jumlah yang lebih sedikit, meningkatkan efisien dalam hal biaya, waktu, dan tenaga, serta mengurangi risiko bias dalam pengumpulan data. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.